Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dave Guardian Pakpahan, NIM 1711191, mahasiswa Sistem Informatika Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang memanfaatkan private cloud storage teman-teman. Nah, seperti judul yang ada di depan teman-teman, pemanfaatan private cloud storage yang dibangun untuk mendukung kinerja YouTuber dan editor YouTuber. Mari kita lanjut. Latar belakangnya, yang pertama, YouTuber atau editor identik dengan konten video yang memiliki ukuran yang sangat besar. Selain itu, konten-konten video YouTube memiliki efek-efek bahkan background, intro, outro, dan lain-lain yang memiliki ukuran file yang besar juga. Yang ketiga, sebagian YouTuber atau editor bahkan rela membeli hard disk yang banyak hanya untuk menyimpan file-file itu, teman-teman. Nah, lanjut ke tujuannya. Yang pertama, menyediakan penyimpanan berkas awan khusus atau private cloud storage untuk membantu YouTuber atau editor dalam mengelola berkas file-file yang berbentuk video, audio, dan lain-lain. Yang kedua, mensiasati bahkan mengurangi pembelian hard disk yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain. Ya. Yang ketiga, menyediakan tata cara membangun private cloud storage internal atau untuk pemakaian pribadi sebagai tempat penyimpanan konten-konten video. Nah, manfaatnya, yang pertama, proses editing video tidak mengalami hambatan keterbatasan penyimpanan dengan memanfaatkan private cloud storage. Ya, udah jelas teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi kepenuhan PC, HP-nya, harddisknya, teman-teman nggak usah takut kepenuhan teman-teman. Atau mengalami device yang lag gara-gara RAM-nya penuh atau memorinya penuh. Waduh teman-teman, itu bakal hilang. Oke, yang kedua, YouTuber atau editor bahkan masyarakat dengan mudah memanfaatkan tutorial ini dan mencobanya di rumah, sehingga memiliki private cloud storage pribadi untuk memudahkan kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan file-file atau berkas-berkas. Oke, landasan teori. Nah, sebelum kita ke implementasi, kita harus tahu landasan teorinya dulu, teman-teman. Nah, definisi. Nah, definisi dari komputasi awan atau cloud computing itu apa sih? Menurut Mel dan Grace tahun 2009, komputasi awan adalah model untuk memungkinkan kenyamanan on-demand akses jaringan untuk memanfaatkan bersama suatu sumber daya komputasi yang terkonfigurasi. Jadi maksudnya komputer ini dimanfaatkan lagi untuk menjadi tempat penyimpanan bersama teman-teman ya. Yang kedua, private cloud sendiri menurut Muhammad Fauzan dan kawan-kawan tahun 2017 mengatakan bahwa private cloud dimaksudkan sebagai model deployment dari cloud computing yang ditujukan untuk penggunaan yang terbatas pada kalangan tertentu saja. Ya udah jelas ya teman-teman, namanya juga private. Jadi cuma orang-orang tertentu atau terbatas gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Model deployment-nya seperti ini. Nah, jadi ini device teman-teman, ini anggap ya device teman-teman, ini PC, laptop, HP gitu. Menyimpan berkas ke cloud yang dijalankan dengan virtual mesin teman-teman. Gitu. Jadi ibaratnya teman-teman menyimpan berkas-berkas atau file di awan atau di cloud yang dijalankan oleh virtual mesin yang akan kita buat nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, implementasinya yaitu tahapan-tahapan dalam membangun cloud storage. Ada 4 prosedur. Yang pertama spesifikasi, yaitu kita harus tahu dulu spesifikasi komputer kita seperti apa. Terus spesifikasi kebutuhan virtual mesin seperti apa, dan spesifikasi open source yang kita butuhkan, yang kita pakai nanti teman-teman sebagai sistem operasi dari virtual mesin kita.
Kemudian analisis. Nah, ini kita analisis nih perbandingan antara spesifikasi device kita atau hardware kita dengan spesifikasi virtual machine nanti, teman-teman, ketika open source atau sistem operasinya sudah diinstal ke dalam virtual machine kita. Yang ketiga implementasi, yang keempat dokumentasi. Oke, kita lanjut. Spesifikasi. Nah, di sebelah kiri spesifikasi ini adalah spesifikasi komputer saya dengan jaringan IndiHome 20 Mbps, jenis komputernya Lenovo 80SL dengan prosesor Intel Core i5 6200U 2,3 GHz dan RAM-nya 8 GB, sistem operasinya Windows 10 Home Single Language 64 bit dan kapasitas harddisknya 1 TB. Nah, ini juga di sebelah kanan ada spesifikasi Ubuntu server operating system atau sistem operasi yang akan kita pakai. Itu jaringannya sama karena kita menggunakan mode bridge, jenis komputernya virtual, prosesornya 1 GHz dan RAM-nya minimal 512 MB dan sistem operasinya Ubuntu server dengan kapasitas hard disk 2,5 GB. Oke, selanjutnya analisis. Nah, analisis ini adalah perbandingan antara komputer kita dengan virtual machine kita dan pengalokasian kita dengan virtual machine kita, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa taruh 10 GB untuk kapasitasnya karena minimalnya 2,5 GB, tapi saya taruh 10 GB dan RAM-nya itu minimal 512 MB, tapi kita punya 8 GB, jadi kita bisa taruh 2 GB sini atau 2048 MB. Nah, ini teman-teman. Kecepatan CPU-nya 1 GHz, tapi kita nggak tahu ya, ini kita tulis default karena kita nggak tahu pasti berjalannya bakal 1 GB atau bisa kurang bisa lebih. Nah, maka dari itu kita dapat menilai bahwa spesifikasi dari komputer kita itu cukup memadai atau sangat cukup ya, teman-teman. Sangat cukup untuk menjalankan virtual machine dengan sistem operasi Ubuntu Server 20.04 LTS sebagai media kita untuk membangun cloud apps, teman-teman. Nah, kemudian ada implementasi. Langkah yang pertama, teman-teman download dulu ya, ada linknya di situ. Teman-teman bisa download dulu sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Ubuntu-nya juga bisa teman-teman download dulu. Lalu setelah teman-teman download, kita akan lanjut ke install atau cara konfigurasi Ubuntu-nya, teman-teman. Oke, kita buka Ubuntu-nya, maksud saya virtual machine-nya. Lalu kita klik new. Lalu kita tulis, ini optional aja teman-teman, tapi saya tulis Ubuntu Cloud. Nah, kalau teman-teman ada tulis kata Ubuntu, maka tipe dan versinya otomatis akan mengikuti, teman-teman. Nah, di sini memory size-nya atau RAM-nya kita kasih 2048 2 GB. Selama masih berada di zona hijau, teman-teman, itu masih sangat ringan dan bisa dijalankan, kecuali sampai di zona merah atau zona kuning ini, teman-teman ya, sudah tidak membebani virtual mesinnya gitu. Jadi kita taruh di 2 GB saja. Nah, kemudian kita klik create. Nah, di sini teman-teman sebetulnya bisa 4 MB atau bahkan berapa gitu, tapi saya mengalokasikan 10 GB, teman-teman. 10 GB, kalau MB kekecilan ya, 10 GB. Ya, saya mengalokasikan sebanyak 10
giga. Oke, kita klik create. Nah, setelah itu teman-teman klik setting, lalu klik network, attach to, kita ganti bridge adapter, bridge adapter karena kita menggunakan jaringan wifi. Oke, kemudian storage, pilih tambah teman-teman, ada ini add optical drive-nya, kita klik, lalu teman-teman add, terus di mana teman-teman simpan Ubuntu 20.04 servernya. Oke, kita klik OK karena saya sudah ada, nggak usah. Lalu saya choose teman-teman, lalu klik Ubuntu 20.04 live server, lalu saya choose, lalu saya tekan OK. Nah, kemudian teman-teman bisa start. Oke, mudah kan teman-teman? Mudah banget, jelas. Nah, kemudian kita klik start ya teman-teman. Bisa teman-teman gedein gitu biar luas gitu lihatnya. Nah, ini dia bukan gagal ya teman-teman ya, dia mengecek bahwa ada error atau tidak. Oh, ternyata tidak ada error teman-teman. Oke, ditunggu saja. Nah, ketika sudah sampai di interface ini, teman-teman tinggal pilih bahasa. Kita langsung tekan enter. Belum tekan enter. Lalu continue without updating, enter, dan nah ini dia akan mencari jaringan secara DHCP ya teman-teman. Oke, lalu kita down lagi, ini kita pilih down lagi, lalu continue. Lalu kita masukkan nama server, username dan password. Saya menggunakan nama saya dengan password saya teman-teman. Nah, lalu kita skip install OpenSSH server ya. Lalu kita down, lalu kita pilih Nextcloud untuk future server snaps-nya teman-teman. Kita arahkan ke Nextcloud, lalu kita tekan spasi, lalu kita pilih down. Nah, di sini akan memakan waktu 10 sampai 20 menit, bahkan 30 menit teman-teman. Jadi saya akan skip videonya. Nah, setelah selesai, maka akan muncul reboot. Lalu kita enter saja teman-teman. Oke teman-teman, gak usah panik dulu. Kenapa valid? Teman-teman tinggal enter karena di situ ada tulisan please remove the installation medium dan press enter. Oke, kita press enter. Nah, kemudian akan booting ulang teman-teman. Nah, ini sedang dilakukan proses instalasi ya teman-teman. Instalasi Nextcloud-nya. Jadi teman-teman jangan klik apa-apa dulu. Biarkan sistemnya loading terlebih dahulu teman-teman. Nih, walaupun sudah ada login gini ya teman-teman, teman-teman jangan login dulu. Biarkan virtual mesinnya loading dulu teman-teman.
Nah, kalau sudah muncul ini teman-teman, finish execute cloud user script final script reach target cloud init target. Nah, itu berarti teman-teman sudah berhasil membuat sebuah cloud storage pribadi, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa login dulu dengan ID dan password. Nah, lalu teman-teman bisa if config. Nah, teman-teman kalau misalkan nggak muncul, jangan panik. Di situ ada komen buat menginstal if config-nya, teman-teman. Tinggal teman-teman ikuti aja sudo apt install net garis tools. Masukkan password lagi. Tunggu sampai instalasinya selesai, teman-teman. Oke, lalu kalau sudah selesai kita tuliskan if config lagi, teman-teman. Nah, lalu lihat inet-nya, teman-teman. Inet 192.168.2.115, yaitu internet dari Ubuntu kita yang adalah cloud servernya, teman-teman. Oke, sudah berhasil, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal memasukkan username dan password. Saya memasukkan sama seperti yang tadi, dengan password saya yang tadi juga. Lalu saya centang, ini udah dicentang, lalu finish setup. Nah, teman-teman tunggu saja. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil dalam membangun sebuah cloud storage pribadi, teman-teman. Nah, ini sudah saya hapus-hapus ya file bawaannya. Oke, kita lanjut aja untuk menambahkan akun atau user. Teman-teman tinggal klik namanya yang ada di sini pojok kanan, lalu klik pengguna. Nah, setelah itu, di sini saya sudah tambahkan ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahkan semua orang, gitu kan. Lalu teman-teman bisa tambah nama pengguna baru. Ini dia pengguna baru. Di sini teman-teman bisa tambahin nama usernya, misalkan editor 2, nama tampilan editor 2 komedi, misalkan gitu, dengan sandi. Nah, ada sandinya, teman-teman. Misalkan saya tulis editor 2 komedi. Oke. Lalu kita tambah. Bisa digeser ke kanan lagi untuk melihat berapa banyak kuotanya ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengganti tema, teman-teman bisa ke sini, lalu ke setelan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke tema, lalu teman-teman bisa ganti. Ini saya sudah ganti YouTuber Cloud Storage gitu, dengan slogan Cloud Storage untuk YouTuber. Nah, teman-teman bisa ganti warnanya juga, teman-teman ya.
Misalkan kita ganti warna ini deh. Nih, kemudian teman-teman juga bisa ganti atau gambar backgroundnya teman-teman mau ganti, kurang bagus, oke kita ganti. Nah, ini kebetulan sudah ada background yang saya download, lalu kita open dan tara, oke, mantap banget kan teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan keamanan, teman-teman bisa klik keamanan teman-teman. Nah, mau autentifikasi 2 faktor atau rubah kata sandi di sini di keamanan ya teman-teman ya. Atau bahkan menggenerate kode, misalkan ada yang bobol. Dan di sini juga ada perangkat-perangkat yang masuk ke dalam. Itu. Ya. Kemudian untuk mobile gitu, teman-teman bisa atur juga connect other apps to YouTube Cloud Storage. Di sini teman-teman bisa banget gitu ya mengkoneksikan HP teman-teman. Jadi nggak usah ribet, nggak usah takut selama virtual mesinnya nyala. Itu udah nyala juga teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur Only Office teman-teman ya. Only Office ini untuk dokumen. Kita bisa misalkan tulis nama untuk setting alamat Only Office kita. Lalu di sini ada secret key-nya, baru kita bisa save teman-teman. Tapi nggak usah dulu. Nah, teman-teman bisa ke lobby lagi atau ke halaman utama. Nah, teman-teman untuk mengupload file misalkan tinggal klik yang ini, lalu kita buat folder baru, misalkan efek YouTube. Sorry belum diklik. Efek YouTube. Nah, maka akan muncul, lalu kita buka, kita buat folder lagi supaya rapi ya, sound effect. Nih, nah, maka teman-teman sudah bisa upload ini folder. Misalkan saya punya ini ya teman-teman ya. Saya punya bahan editing YouTube. Nih sound effects gitu. Dan loading green screen misalkan ini bisa kita tarik ke dalam. Kita copy kan di sini. Nah, gila. Cepat banget kan teman-teman ya. Lalu misalkan sound effects ini kita misalkan mau semuanya, oke kita drag aja filenya. Gila, nggak butuh waktu lama nih, beberapa detik teman-teman, 2,7 MB. Bayangkan. Nah, teman-teman kalau mau putar video di sini langsung bisa juga ya. Nih, misalkan green screen loading gitu. Lalu di sini ada sound effect gitu kan. Misalkan ini untuk sekali klik di sini untuk mendownload. Lalu teman-teman ke rincian teman-teman untuk melihat rinciannya. Ini dia rinciannya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau share, teman-teman bisa klik yang ini. Lalu share link. Share link. Lalu link copied. Nah, kalau sudah di copy, teman-teman tinggal buka browser baru, lalu paste. Lalu enter. Ini dia. Oke. Sudah, lalu kita bisa unduh ya teman-teman, sebesar 50 KB. Bayangkan teman-teman. Nah, di sini terlihat setelah kita melakukan instalasi dan membangun sebuah clouds, maka hasil pengujian yang kita dapat adalah yang pertama, kemudahan instalasi server.
Alat atau perangkat kita menggunakan Lenovo 80SL, Intel Core i5 6200U, prosesor 2,3 GHz, Windows 10 Home Single Language dengan RAM 8 GB, dengan metode pengujian instalasi Ubuntu Server 20.04 LTS pada VirtualBox. Dengan hasil uji berhasil, jaringan internet stabil, cepat tanpa kendala. Kemudian instalasi Cloud Apps. Ya. Yang pertama, alat atau perangkatnya ya Ubuntu 20.04 LTS pada VirtualBox 6.1 dengan metode pengujian instalasi Nextcloud. Kita mendapatkan hasil uji berhasil, memerlukan waktu yang lama, tapi ya jelas tadi lama banget ya. Tidak ada baris perintah yang rumit. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa simpulkan di sini. Kesimpulannya adalah proses instalasi Nextcloud pada mesin virtual dan Ubuntu Server 20.0 sangat mudah, berjalan dengan lancar, bahkan tidak memerlukan baris perintah yang panjang, sehingga mudah diimplementasikan. Pengaksesan Nextcloud baik dari web maupun smartphone, serta upload dan download sangat mudah dan cepat. Yang kedua, Lenovo 80SL dengan Intel Core i5 6200U 2,3 GHz dengan OS Windows 10 Home Single Language, RAM 8 GB, layak untuk menjadi mini server ya teman-teman. Laptop saya layak menjadi mini server. Lalu kemudian pemanfaatan cloud storage untuk mendukung kinerja YouTuber atau editor dinilai sangat tepat ya, jelas banget teman-teman. Ini mudah banget diakses. Teman-teman tinggal hidupin atau jalanin lagi ini virtual mesinnya, lalu komputernya akan aktif, komputer virtualnya akan aktif dan akan menjalankan Nextcloud ini teman-teman. Akan menjalankan Nextcloud ini. Ya. Akan menjalankan Nextcloud ini. Teman-teman tinggal butuh yang tadi ya. Nih. Yang pertama ini, sarannya hanya satu teman-teman, dibutuhkan kreativitas dari pengguna untuk mendesain dan mengatur tampilan bahkan user atau grup yang ada di Nextcloud. Jadi teman-teman cuma butuh keterampilan manajemen dan kreativitas teman-teman. Waduh, teman-teman bisa membuat cloud storage yang lebih bagus lagi. Oke, daftar pustakanya saya ambil 2. Ada di sini. Oke. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan salam teknologi, teman-teman. Terima kasih.